Baik, Bu. Kalau mimpi sengaja apa enggak? Enggak, orang mimpi mah datang tiba-tiba. Kita kadang-kadang minta mimpi, enggak mimpi-mimpi ya Bu ya. Dulu waktu di pondok kita senang sama perempuan santriawati gitu ya. Ya Allah, kasih dong saya mimpi sama dia. Kagak. Enggak mimpi. Sekalinya mimpi diuber-uber anjing gitu. Jadi mimpi itu Ibu rezeki yang ditentukan Allah. Mimpinya mimpi basah, berarti dia junub. Ini mimpinya siang atau malam? Oh iya, pertanyaan. Katakanlah mimpinya siang lagi puasa ya. Itu puasanya batal apa enggak? Enggak. Kalau dia lagi puasa, tidur siang nih misalkan, mimpi mungkin mimpinya apa? Sampai keluar air mani. Ini hukum ya Bu, harus belak-belakan. Puasanya tidak batal, cuma ketika dia bangun harus segera mandi junub. Maka enggak dosa, masa mimpi dosa? Ibu mimpi membunuh aja enggak dosa, apalagi mimpi itu yang tadi yang enak gitu ya. Misalkan ada ibu-ibu mimpi membantai apa gitu orang se-RT, pas bangun alhamdulillah ya Allah. Kok jadi jahat begitu mimpinya? Yang namanya mimpi siapa yang tahu? Tidak dosa, puasanya tidak batal, segera mandi junub. Oke? Sama tuh ceritanya begini Bu. Maaf nih, maaf, masih siang nih ceritanya. Ibu malam habis bergaul, jangan ketawa dulu. Sama siapa? Yang suami ibu lah, siapa? Sama suami bergaul. Habis begitu jam 3:30 kecapean tidur, bangun jam 5 subuh azannya sudah lewat. Saking capeknya sahur kelewat. Itu bagaimana Pak Ustaz? Puasanya ibu langsung mandi junub, puasa hari itu tidak batal karena ibu tertidur. Asal begitunya jangan tiap malam kesiangan. Itu namanya kalau ibu punya duit 100.000 mah nggak wajib zakat. Pak Ustadz, saya dagang, saya mau zakat dagang. Ibu dagang apa? Dagang pecel. Modalnya berapa? 500.000. Untungnya berapa? Ya 200.000 mah dapat. Ibu segitu mah gak usah mikirin zakat, sodako aja, infak seikhlasnya. Terus yang zakat tuh yang mana? Itu tadi yang punya perhiasan 100 minimal 85 gram, supaya gampang hitungnya 100 gram. Ibu punya simpenan di Bang Sarif. Bang apa Bu? Bang Mandiri katakan 100 juta. Nah itu yang kena zakat. Itu kalau 100 juta zakatnya berapa? 2,5%. Berarti 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Wah Pak Ustadz, tabungannya cuma 30 juta. 30 juta mah belum sampai nisab, jadi enggak wajib zakat, sodako aja seikhlasnya. Terima kasih Ustaz. Iya, belum beres tapi Ibu biasanya di rumah di kampung, ini kan orang kampung semua ya. Kelihatan sih orang wajahnya kayak saya kampungan. Bercanda ya Bu. Ya emang kita orang kampung, orang Jakarta mana ada yang asli, nggak ada.
rata-rata dari kampung. Biasanya di kampung kita punya ternak kambing. Pak Ustadz, saya punya ternak kambing. Berapa? 10. Kalau 10 mah nggak usah mikirin zakatnya. Tapi kalau ibu ternak kambing yang udah 40, baru kena zakat. Gitu. Kerbau 30. Pak Ustadz, saya punya kebun duren. Pohon durennya berapa? 5 pohon. Ya, 5 pohon mah udah buat makan ibu sekeluarga aja sama tetangga. Kecuali kalau ibu punya kebun durian pohonnya 1000 pohon, begitu panen ada zakat perdagangannya. Jadi ada nisabnya. Kalau harganya melebihi batasan nisab, kena zakat. Tapi kalau kurang dari nisab, tidak kena zakat. Itu algojonya kena hukum apa enggak? Enggak, Bu, karena algojo menunaikan tugas. Ya kalau nggak ada algojo nggak ada yang mati dong. Jadi yang nembaknya kagak kena hukum karena dia menjalankan tugas. Kalau di Arab dipancung, pakai pedang gitu. Itu ya algojonya memang khusus buat melaksanakan hukuman. Tentu algojonya tidak kena hukum karena dia petugas. Ibu Rita sayang sama anaknya banget, nggak ada ibu yang nggak sayang sama anaknya. Kalau anaknya memperlakukan orang tua nggak sopan, marah-marah, solusinya apa? Sabar. Karena ibu sayang sama anaknya. Dia ngomel-ngomel, dengerin, doain, ya Allah, ya nak, mudah-mudahan hatimu dilembutkan. Sambil baca, Rabbi habli minas sholihin. Udah, ibu jangan berperasaan apa-apa, jangan didengerin, namanya anak kita. Biar kita kesel apa, tetap aja dia lapar mah dikasih makan lagi sama kita. Dia minta jajan kita kasih, betul apa enggak? Kasih sayang ibu tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Solusinya sabar, doain, bilang sama abangnya jangan dimarah-marahin, nasehatin. Bu, anak yang keras nggak beres kalau dikerasin lagi. Bu, api bisa mati oleh api. Nggak bisa api mati sama api lagi. Api marah, dia marah, ya, nggak bisa. Api akan mati oleh air. Dengan kasih sayang ibu, doa seorang ibu, insya Allah pada waktunya anak akan menjadi lemah lembut. Insya Allah. Ibadahnya Islam, auratnya Islam, akhlaknya, cara jual belinya Islam, akidahnya Islam, mendidik anaknya Islam, semua hidupnya mengikuti aturan agama Islam. Jadi nggak sepotong-sepotong. Mana yang sepotong-sepotong? Misalkan sholat tahajudnya rajin tiap malam, tapi kalau senam nggak pakai jilbab, goyangnya paling heboh. Itu kayaknya nggak cocok sama sholat. Bu, maaf ini contoh yang gampang aja. Sholatnya rajin, tapi sama tetangga singi terus. Apa sih kamu naruh sepeda di depan rumah saya? Ya Allah, timbang sepeda. Kan ada tetangga kayak gitu. Sholatnya, ngajinya rajin, pelit minta ampun.
Ya jangan gitu, kalau sholatnya rajin, sodakohnya kalau punya rajin, akhlaknya juga baik, pergaulan diatur begitu. Jadi semuanya mengikuti tata cara agama, nggak ditinggal separoh. Itu Bu, itu yang dimaksud dengan kafah. Ada 5 keserakahan yang bagus. Sebenarnya mah ini mah nggak serakah sih. Serakah itu biasanya identik dengan pekerjaan yang buruk, tapi ada keserakahan yang boleh. Pertama, keserakahan dalam menuntut ilmu. Jadi ini nggak mau cukup gitu ngaji terus, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, ada pengajian di YouTube ngaji. Ada mas saya sekarang ngajinya pakai YouTube, Ustaz. Dengerinnya Ustaz Abdul Somad, karena beliau juga udah nggak bisa kemana-mana, umurnya 80 tahun, yang ngajinya di YouTube. Ada Ustaz Dasat Latif, gitu. Ya Bu ya, Bu, ya. YouTube boleh nggak? Boleh, asal jangan dimusalah lihat. Pertama, serakah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, serakah dalam beramal soleh, khususnya ibadah. Sholat tahajud sampai kakinya pada bengkak-bengkak. Bu, Ibu pernah sholat kakinya bengkak? Agak, Ibu mah bengkak ke tajam meja. Serakah, nggak pernah cukup dengan ibadah, terus pengen lagi. Baca Quran sehari udah 3 juz, nambah lagi. Itu namanya serakah beramal soleh. Yang ketiga, serakah dalam bersodakoh. Serakah dalam bersodakoh artinya apa? Serakah untuk terus memberi setiap Allah berikan kepadanya kelebihan rezeki. Sampai ada dibilang, lu belagu amat, lu kayak banyak duit aja, sedekah mulu. Gua aja yang banyak duit nggak sedekah, ya lu pelit. Jadi tidak pernah merasa cukup dengan sodakoh. Yang keempat, serakah dengan pujian dari Allah. Bagaimana mendapatkan kecintaan dan pujian dari Allah? Taqarrub kepada Allah siang dan malam. Ya. Jadi orang kalau nggak pernah cukup dengan ibadah, Ibu kalau terawih pengennya yang cepat apa yang lambat? Nggak cocok nih. Tadi udah hafal Quran mulu, pas ditanya terawih kenapa pengen yang cepat? Nggak cocok nih. Kenapa Ibu pengen cepat? Pengen segera selesai. Itu berarti nggak ada keserakahan tuh. Kalau ada keserakahan dalam taqarrub kepada Allah, terus zikir terus, bersolawat terus, nggak pernah berhenti. Capek mulai lagi. Apalagi udah tua-tua Bu. Alhamdulillah saya punya ibu udah nggak kemana-mana. Asal habis pagi-pagi, habis subuh dia berjemur, terus sholat duha. Habis sholat duha baca Quran. Baca Quran jam 10 tidur. Jam zuhur bangun. Habis zuhur baca Quran lagi, tidur lagi. Sampai asar bangun, baca Quran. Alhamdulillah. Udah tua mau ngapain sih? Mau dunia, mau juga udah kagak bisa. Betul apa enggak? Mendingan begitu aja. Kita fokus taqarrub kepada Allah. Saya tahunya cuma 4 doang tuh. Bu Nur Halimah, Nur Mila. Yang satu Bu Nur Mila PR, cariin buat saya. Ya. Itu mah sebenarnya bukan serakah, tapi itu lebih kepada sungguh-sungguh. Ya Allah, ini kira-kira sholat saya benar apa enggak ya Allah? Khawatir dalam artian khawatir banyak kesalahan. Tapi jangan khawatirnya doang, khawatir mulu, belajarnya kagak. Itu namanya berangan-angan. Kalau ada kekhawatiran, kira-kira titik kekhawatirannya yang mana? Kita perbaiki. Boleh,
Tapi jangan suuzon sama Allah. Wah, ini mah kayaknya nggak diterima nih. Itu namanya suuzon. Kita harus husnudzon. Kata Allah, kata Allah berada dalam prasangka hambaku. Ana inda dzanni abdi bi. Berprasangkalah yang baik kepada Allah supaya Allah memberikan kebaikan. Tapi kalau kekhawatiran penting ya, supaya kita lebih baik lagi ibadahnya, lebih bagus lagi. Ya nggak apa-apa, emang pekerjaan ibu begitu. Ibu 10 kali masak, 10 kali nyicip. Aman, yang penting jangan Oke. Kalau nggak dicobain gimana, Bu? Nggak jelas rasanya. Ibu anak pertama ya? Oke, aturan nama ibu Salisa. Oke, Bu Wahida, bangga. Anak ibu tadinya kan ngaji di rumah aja, sekarang udah nggak berangkat. Berapa umurnya? Umurnya 11 lebih. 11 lebih. Terus kan udah lama nggak ngaji, belum ada sebulan sih. Cuman kalau disuruh ngaji tuh suruh berangkat susah banget. Saya sampai kan berantem sama Iya, iya, Bu. Ya, ini apa yang ibu rasakan, saya juga ngerasain, Bu. Bener-bener. Iya. Iya, Ibu. Ya. Iya. Iya, jadi solusinya gini. Anak 11 tahun, 12 tahun itu belum punya kepikiran tetap ya. Belum dewa, masih pengen gini, pengen gini. Normal Ibu, anak Ibu begitu wajar. Terus solusinya gimana? Ibu jangan berantemin. Ibu ngadon sakit hati, berantem. Bu, saya ngomel-ngomel anak, mukul anak juga saya pernah. Tapi habis mukul anak itu, akhirnya bekas pukulannya kita kasihin minyak bubuk. Minyak ini, Bu, minyak supaya nggak luka. Saya pernah, Bu, mukulin anak itu sampai mau luka anak laki, gara-garanya maling duit saya. Padahal kita pikir-pikir, ya cuma 50.000. Masa sih harus melukai tangannya? Ya kan ada cara lain, nggak mesti dipukul, nafsu. Saya mengaku salah tuh, saya ciumin tangannya, Bu, ya Allah, sambil nangis saya kasih minyak bubur. Kita kalau habis mukul anak menyesal apa enggak? Jangan dipukul. Habis ngomel anak nyesal apa enggak? Jangan diomel. Kalau kita mau kasih tahu dengan cara kalimat yang lemah lembut. Nah, kenapa toh kamu berangkat ngaji? Nggak mau bilang, ya wis, nggak usah jawab. Besok lagi tanya, maaf, pengen tahu kenapa sih anak-anak lain ngaji kok kamu nggak mau? Lama-lama dia cerita, mungkin ada penyebabnya. Mungkin pas di jalanan mau ngaji ada anjing galak, atau ada yang temennya yang bikin. Kan kadang-kadang anak begitu kan main teman-temanan, Bu, ya, nggak diajak ngomong, diboikot, banyak alasan. Jadi Ibu sabar, sambil tanya, cari apa sebabnya, kasih tahu begini. Nah,
Nanti kalau ibu nggak ada, siapa yang mau ngajiin? Orang udah nggak apa-apa, ulangi lagi ngomongnya. Ibu jangan bosen nasihat. Jangan lupa habis sholat doain Robbi habli minas, doain terus. Pokoknya solusinya jangan bosen, insya Allah. Peluk anaknya bu, cium-cium. Kasih sayang ibu harus dicurahkan kepada anak ibu. Ya. Kalau dia tidur, tiupin. Ya Allah, sambil didoain, pegangin kepalanya. Ya, waras. Kalau masih belum disebut full. Doain juga. Ibu jangan menyesal. Terus apa yang ibu rasakan, saya merasakan juga. Anak saya 4. Yang kalem ada, yang tengil ada, yang marah-marah ada, yang ngelayat ada. Atau ngelayat kalau disuruh yantar, nah yantar sama kan anak ibu begitu juga. Waduh, wae sabar. Jangan pernah memaki anak, karena anak kita bukan makhluk kotor. Apalagi bilang anak bangsat, apa nggak boleh. Monyet lah, kalau anaknya monyet, emaknya apa? Pakai kalimat yang baik. Ini masalah bayar fidyah buat orang tua yang udah nggak bisa puasa. Itu yang harus membayar, yang wajib membayarkan itu anaknya atau gimana? Bagi orang yang sakit menahun, sudah tua, susah sembuhnya. Kalau kayak ibu-ibu masih muda, puyeng bayar fidyah, nggak boleh. Sebab besok juga udah sembuh. Ini yang boleh bayar fidyah orang yang sakitnya nggak bisa diharapkan sembuh. Kayak orang tua yang sakitnya sudah berkepanjangan. Bayar fidyahnya sehari memberi makan 1 orang miskin. Pak Ustadz, kita juga orang kesusahan. Ibu mampunya berapa? Ibu kalau makan kira-kira berapa sekali makan? Ibu nggak berapa duit? Kira-kira ibu kalau makan 5.000 cukup nggak? Enggak. Makanya saya tanya. Minimal 10.000. Kalau kita mantesin diri kita, kalau Ustadz Salim lain, dia sekali makan 200.000. Sekeluarga. Jangan salah sangka. Kalau kita ukuran makan kita 10.000 udah bagus, dapat lauk, dapat sayur, cukup lah. Kira-kira enak lah ya. Berarti kita bayar fidyah seukuran itu. Jangan memberatkan diri. Kata Pak Ustadz 20, itu mah standarnya Pak Ustadz itu kali. Nah kalau kita ukurnya kita mampunya biasa kita makan begitu. Seperti juga zakat fitrah, ibu ukuran berasnya beras apa? Kalau ibu masaknya berasnya rojo lele, zakat fitrahnya rojo lele. Nah kalau kita boro-boro Pak Ustadz, saya juga makan beras raskin. Ya udah, berarti zakatnya beras raskin. Jangan ketuker, kalau makan rojo lele, giliran zakat beras raskin. Itu namanya pinter, orang tahu. Tuh ya, kira-kira 10.000 cukup 1 hari. Jadi kalau 30 hari berarti 300.000. 300.000. 3 kan sehari 10.000. Tapi awas, kalau ibu suatu waktu jadi orang kaya, makannya enak, standarnya juga pakai standar makanan enak itu. Pak Ustadz, kalau saya kalau makan tuh disederhana, yang harganya enggak sederhana. Sesuaikan dengan kebiasaan sendiri. Jadi perlu jelaskan, makannya 1 kali atau makan 3 kali sehari?
Sekali makan 10.000. Dia makan 3 kali saya mah. Kalau Ustadz 1 hari 3 kali. Kami minimal 2 kali lah. Ibu mampu 3 kali? 3 kali bayar gitu nggak mampu? Ya kalau yang nggak mampu 1 kali makan. It'amu sittina miskina. Kalau saya lihat kondisinya ibu. Kalau ibu berkecukupan, hitungnya 1 hari. 1 hari itu minimal berapa kali? 2 lah. Ini ibu sejak di Jakarta aja 3. Di kampung dulu 2. Kalau habis subuh bawa ubi ke kandang terbongan, ubinya dimasukin tabungan. Yo Bora. Benar. Jadi kalau di kampung dulu makannya 2 kali sesuai dengan kondisi. Kalau ibu mampu 3 kali afdol. Tapi kalau kita berkekurangan 1 kali cukup. Sesuai agama tidak memberatkan. Cukup ya ibu ya. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa banatina wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa min syarri wad dhair. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, kalau ada ucapan saya yang kurang berkenan, mungkin tadi bercanda berlebihan, kurang enak dan ibu tersinggung, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maafin ya Bu. Saya atas nama Muhammad Subhi LC mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan semuanya diterima dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.